Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ijtima'ul Juyus al-Islamiyah ala harbil mu'attilah wal jahmiyah. Faslun. Wa qawlu ta'ala mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Hada mathalun li nurihi fi qalbi abdihi al-mu'min kama qala Ubay bin Ka'b wa ghairuhu. Wa qad ikhtalafa fi mufassiril dhamiri fi nurihi wa qad ikhtalafa fi mufassiril dhamiri fi nurihi faqila huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay mathalu nurihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qila mufassiruhu al-mu'min ay mathalu nuril mu'min. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Al-ikhwatu fillah, kita insyaallah melanjutkan pembahasan tentang tafsir surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Telah kita bahas makna Allah lah cahaya langit dan bumi pada kesempatan yang lampau, bahwasanya Allah lah hakikatnya pemberi cahaya langit dan bumi, menerangi langit dan bumi, beri petunjuk kepada penghuni langit maupun penghuni bumi. Dan Allah jualah tabaraka ta'ala merupakan sumber cahaya bagi keduanya. Allah Jalla wa'ala memiliki sifat cahaya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga membuat cahaya untuk langit dan bumi, sebagaimana Allah juga memberikan cahaya kepada hamba-hambanya yang beriman. Kemudian lanjutannya faslun, fasal, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mathalu nurihi kamishkatin, perumpamaan cahayanya bagaikan mishkat, fiha misbah, di dalamnya ada lampu lentera. Ya, mishkat adalah merupakan tempat yang dengannya cahaya mengumpul, fokus. Itulah mishkat. Ya, agar cahaya tidak menyebar hingga hilanglah terangnya, dibuat fokus, itulah mishkat. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, hadza mathalun li nurihi fi qalbi 'abdil mu'min. Inilah perumpamaan cahaya Allah yang ada dalam hati orang beriman. Kama qala Ubay bin Ka'b wa ghairuhu, sebagaimana yang telah ditafsirkan, dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab dan lain-lainnya. Perumpamaan cahaya Allah dalam hati orang-orang beriman bagaikan mishkat fiha misbah. Dan telah berselisih para ulama dalam menafsirkan dhamir, kata pengganti nurihi, perumpamaan cahayanya, nyanya kembali kepada apa? Ada yang mengatakan kata-kata cahayanya itu kembali kepada Nabi. Maksudnya adalah perumpamaan cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangi umatnya bagaikan mishkat yang dalamnya ada lentera. Dan ada yang menafsirkan bahwasanya mathalun nuri, perumpamaan cahayanya nyanya kembali kepada orang mukmin, perumpamaan cahaya orang mukmin. Ya. Dan ini dua tafsiran. Apa kata Ibnu Qayyim lanjutannya? Naam. والصحيح أنه يعود على الله عز وجل والمعنى مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب عبده وأعظم عباده نصيبا من هذا النور رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا ما تضمنه عود ضمير إلى المذكور وهو وجه الكلام يتضمن تقادير ثلاثة وهو أتم معنى ولفظا. Yang benar kata Ibnu Qayyim, annahu ya'udu ala Allah azza jalla. Kata perumpamaan cahayanya, kata penggantinya di sini kembali kepada Allah. Perumpamaan cahaya Allah kembali kepada Allah. Maka maknanya perumpamaan cahaya Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam hati seorang hambanya yang beriman. Dan tentunya hambanya yang paling besar memperoleh cahaya ini dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang paling besar cahayanya dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling besar menangkap cahaya Allah Subhanahu wa taala ini yang dalam hatinya
cahaya Allah Subhanahu wa taala, dialah Rasulullah SAW. Fahadha ma'a ma tadammanahu 'audud dhamiri ila al-madhkur. Walaupun kata pengganti perumpamaan cahayanya itu juga bisa kembali kepada apa yang telah kita sebutkan. Bisa kembali kepada Allah, bisa kembali kepada Nabi, bisa kembali kepada orang beriman. Ya, semuanya bisa. Orang beriman bercahaya. Ya. Di dunia cahaya yang menerangi cahaya ilmu, cahaya hidayah, cahaya petunjuk. Dan orang beriman ini memperoleh cahaya daripada cahaya Nabi SAW. Dari sunnahnya yang bercahaya yang disampaikan oleh para sahabat-sahabatnya. Dan Nabi SAW sendiri mendapatkan cahaya daripada siapa? Allah Jalla wa'ala. Maka semuanya benar. Cahaya mukmin daripada cahaya Rasulullah, cahaya Rasulullah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa wajhul kalam yatadammanul at-taqadir ats-tsalatsah, maka tafsiran yang tiga-tiga disebutkan di atas semuanya benar. Wa huwa atamma ma'nan wal afdal, inilah yang paling benar maknanya dan redaksinya. Jadi perumpamaan cahayanya bisa cahaya Allah, cahaya orang beriman, cahaya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. وهذا النور يضاف إلى الله تعالى إذ هو معطيه لعبده ووهبه إياه وواهبه إياه ويضاف. وهذا النور, kadang-kadang kata cahaya yudhafu ila Allah, dinisbatkan kepada Allah, dikatakan cahaya Allah. Ya, karena idh huwa mu'tihi, karena Allah lah yang memberikan cahaya tersebut li abdihi, kepada hambanya, wa wahibuhu iyah, yang melimpahkan cahaya itu kepada hambanya dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakan cahaya Allah karena Allah yang telah memberikan kepada hambanya cahaya. Naam. Wa yudhafu ila al-'abdi idh huwa mahalluhu wa qabiluhu wa yudhafu ila al-fa'ili wal qabili. Wa li hadha an-nuru fa'ilun wa qabilun. Wa li hadha an-nuri fa'ilun wa qabilun wa mahallun wa hamilun wa maddatun. Wa qad tadammanat al-ayatu dhikra hadhihi al-umuri kulliha ala wajhi tafsili. Kadang-kadang yudhafu ila al-'abdi, cahaya dinisbatkan kepada hamba. Perumpamaan cahayanya orang beriman, cahaya orang beriman dinisbatkan kepada hamba. Ya, kenapa? Idh huwa mahalluhu wa qabiluhu, karena memang orang beriman adalah tempat cahaya Allah Subhanahu wa taala bersarang. Ya, tentunya cahaya ma'nawi berupa ilmu, petunjuk, ilham, hidayah di dunia yang akan menjadi hissi di alam barzakh, benar-benar menjadi cahaya yang menerangi kegelapan kubur, dan nanti di padang mahsyar kembali menjadi yang hissi, konkret, menjadi cahaya yang menerangi orang mukmin di padang mahsyar dalam kegelapan sebelum melewati apa? Sirat. Ya. Maka kata beliau, dinisbatkan cahaya itu kepada hamba karena hamba mahalluhu, hambalah tempat cahaya itu bersarang, wa qabiluhu, dialah yang menerima cahaya tersebut. Fayudhafu ila al-fa'il wal qabil, maka disebutkanlah kepada subjek, ya, al-fa'il kepada subjek, wal qabil, ya, kepada objek yang menerima. Wa li hadzal nuri fa'ilun wa qabil, dan cahaya ini ada fa'il, ada yang membuatnya, dialah Allah Subhanahu wa taala. Wa qabil, ada yang menerima cahaya tersebut. Wa mahal, ada tempatnya. Wa hamil, ada yang membawa cahaya ini. Wa madda, dan ada materinya, dialah cahayanya, dialah materi, itulah cahaya. Ya, perkataan beliau yang memerlukan perenungan. Ya, kata beliau, cahaya ini ada subjeknya yang melakukan, yang membuat cahaya ini, yang menyebarkan, yang berinya dialah Allah. Ada qabil, yang menerima cahaya dialah hamba, nanti ditafsirkan. Ada mahal, ada tempat, yang menerima cahaya ini tempatnya adalah hati hamba, dan seterusnya. Ya. Wa qad tadammanat al-ayat dzikr hadhil umuri kulliha ala wajhi tafsir. Ayat tersebut telah mencakup apa yang disebutkan secara rinci ini. Akan ditafsirkan beliau apa itu fa'il. Naam. Fal fa'ilu huwa Allah Ta'ala mufayyidul anwari al-hadi li nurihi man yasha. Siapakah subjeknya? Siapa yang memberikan cahaya ini? Siapa fa'ilnya? Pelaku yang memberikan cahaya ini siapa? Dialah Allah, mufayyidul anwar. Dialah yang memberikan berbagai macam bentuk cahaya kepada langit, kepada bumi, ya, kepada makhluk, pembimbingan kepada makhluk agar mereka dapat hidup di dunia ini. Ya. Al-hadi li nurihi man yasha, dialah yang beri petunjuk dengan cahayanya siapa yang dia kehendaki. Inilah al-fa'il.
Nah, wal qabilu al-'abdul mu'minu. al-qabil adapun yang menerima atau objek daripada cahaya ini adalah hamba yang beriman. Nah, wal mahallu qalbuhu. adapun tempat di mana cahaya ini bersarang, tempatnya ada dalam hati kita. Semua tubuh kita ini, apa yang paling penting dalam tubuh kita? Jawabannya apa? Hati. Kenapa hati? Disitulah bersarang segala macam bentuk ma'rifatullah. Yang kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah, dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau dia baik, baik seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika dia rusak, rusak seluruh tubuh. Ala wahil qalbu, dialah hati. Jadi tempat cahaya ini bersarang, dialah hati. Ya. Dari hamba, di mananya bersarang cahaya dalam hati seorang hamba. Karena itulah Allah menjadikan sentral manusia itu ada pada hati. Allah mengatakan, innallaha la yanzuru ila jasamikum. Allah tidak melihat kepada tubuh-tubuh kalian, mau tubuh kalian tinggi, rendah, jangkung, pendek, tak peduli, cantik, jelek. Bukan itu yang Allah jadikan sebagai standar. Ya, betapa gagahnya Abu Lahab, gagahnya istrinya Ummu Jamil, Allah tak peduli. Tabbat yada Abil Habi wa tabbah. Ya. Maka kata Rasulullah, walakin innama yanzuru ila qulubikum. Allah tak melihat kepada tubuh-tubuh kalian. Innallaha la yanzuru ila jasamikum wala ila suwarikum, tidak melihat kepada rupa-rupa kalian. Walakin innama yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Karena hati kita yang baik inilah Allah beri kita petunjuk. Subhanallah. Mengapa antum sampai di tempat ini? Karena hati antum memiliki kebaikan. Akhirnya Allah giring kepada kebaikan. Walaupun dahulu mungkin tersiok-siok dalam jurang-jurang kesyahwat, syubhat, kesesatan, atau tak tahu apapun tentang agama, tapi karena ada kebaikan hati, Allah bimbing hati yang baik ini kepada kebaikan juga. Maka perbanyaklah senantiasa ya niat yang baik. Allah akan melihat kepada niat kita. Ya. Maka kata beliau, wal hamilu himmatuhu wa azimatuhu wa iradatuhu. Adapun yang membawa cahaya ini ya adalah ya himmatuhu, keinginan keras hamba, azimatuhu, azamnya, wa iradatuhu, wa iradatuhu, kemauannya. Jadi cahaya ini harus dituntut. Bagaimana caranya? Kuatkan azam, cari cahaya ini. Tak bisa santai-santai. Hidayah harus dikejar, hidayah harus dicari, dituntut. Itulah namanya azimah. Ini akan membawa cahaya kepada hati kita. Apa? Keinginan keras. Keinginan untuk apa? Menuntut cahaya itu, menimba ilmu, memahami wahyu Allah Subhanahu wa taala, mengamalkannya, mendakwakannya. Wal madatu, adapun materinya, qauluhu amaluhu. Ya. Materi daripada hasil cahaya ini adalah hasil daripada cahaya ini adalah perkataan-perkataannya berubah setelah mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Perkataannya mengandung kebaikan, mengandung hikmah, kebijaksanaan, berkata-kata yang benar, berkata-kata yang baik, perbuatannya pun demikian. Ini hasil daripada cahaya. Naam. وهذا التشبيه العجيب الذي تضمنته الآية فيه من الأسرار والمعاني وإظهار تمام نعمته على عبده المؤمن بما أناله من نوره ما تقر به عيون أهله وتبتهج به قلوبهم. وهذا التشبيه العجيب, perumpamaan yang mencengangkan ini, yang mengagumkan ini, yang dicakup dalam ayat tadi, mathalu nuri kamishkatin fiha misbah. Dalamnya terkandung berbagai macam makna dan rahasia yang menunjukkan sempurnanya nikmatnya atas hamba-hambanya yang beriman, di mana Allah memberikan kepada mereka cahayanya yang membuat hati mereka menjadi tenang, jiwa mereka menjadi tentram dengan cahaya iman. Ya, sehingga hilang daripada mereka segala macam kegalauan, sehingga mereka telah merasa hidup di surga. Ya, sehingga sebagian mereka mengatakan kalaulah seperti ini kira-kira surga, alangkah nikmatnya memang surga itu. Surga apa? Surga iman yang bersarang dalam hati, surga ketaatan kepada Allah yang merasa indah, yang dia rasakan indah.
Subhanallah. Ya. Tidakkah antum merasa nikmat ketika pulang mengaji? Jawab. Nikmat enggak? Nikmat. Subhanallah. Itulah cahaya. Ya. Sehingga membuat seorang merasa ketagihan. Besok ngaji lagi lah, lusa ngaji. Ya, subhanallah, karena sudah nikmati cahaya tersebut. Ya. Sungguh menakjubkan cahaya ini bagi orang-orang beriman, bahkan melihat kehidupan para salafus saleh untuk mengejar cahaya iman ini, ya, berupa wahyu, ya, berupa hadis Rasulullah SAW. Mereka berjalan berbulan-bulan. Subhanallah, ada seorang sahabat Nabi yang berjalan dari Madinah menuju Mesir hanya untuk mencari satu hadis yang dia ketahui hadis itu ada pada salah seorang sahabat, Abdullah bin Unais, yang ada di Mesir. Subhanallah. Ya, berangkatlah Jabir ke sana untuk mengambil satu hadis. Mereka rasakan nikmat. Imam Yahya bin Ma'in dengan Ahmad bin Hanbal dari Irak berjalan kaki kemana? Menuju Yaman untuk mencari majlis siapa? Al-Imam Sun'ani rahimahullah. Nikmat bagi mereka. Subhanallah. Ya, jauh walaupun kita di sini dari Tiban kemarin dianggap jauh. Dari Batam Center dianggap jauh, tapi tak sejauh perjalanan mereka. Subhanallah. Kenapa mereka bisa betah? Jawabannya, nikmat cahaya itu mereka rasakan. Begitu pula yang kita rasakan. Subhanallah. Ya, tapi yang tak tahu mahalnya cahaya, di samping cahaya dia tinggal, tak peduli, tak singgah. Ya. Naam. Wa fi hadha tashbih li ahli al-ma'ani tariqatan. Ihdahuma tariqatu tashbih al-murakkabi wa hiya aqrabu ma'khudan wa aslama min at-taqallufi wa hiya أن تشبه الجملة برمتها بنور المؤمن من غير تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء المشبه ومقابلته بجزء من المشبه به وعلى هذا عامة أمثال القرآن. Kata beliau, ya, fi hadha tashbih li ahli al-ma'ani tariqan. Perumpamaan yang dimuat Al-Quran ini, perumpamaan yang tadi kita bacakan, perumpamaan cahayanya. Allah dalam diri orang mukmin bagikan mishkat, dalamnya ada lampu, ya, lampu dalam kaca, ya, kaca itu telah terang benderang bagaikan bintang ke bintang, ya, hampir-hampir belum lagi dihidupkan lampu itu. Ya, telah terang dengan minyaknya yang terambil daripada pohon zaitun yang tumbuhnya bukan di timur ataupun di barat. Ini semuanya perumpamaan. Ya. Dan dalam memaknai perumpamaan ini ada dua jalan yang dikenal oleh orang-orang ahlul ma'ani, bagian daripada ilmu al-balaghah. Pertama namanya tariqatut tashbihil murakkab. Perumpamaan tashbih al-murakkab. Dari beberapa kalimat-kalimat dijadikan satu. Wa hiya aqrabu ma'khadhan wa aslam min at-takalluf. Ini yang lebih gampang, ya, lebih selamat daripada kesan memaksakan. Wa hiya an tushabbahal jumlatu bi rummatiha binur mu'min. Maka seluruh kalimat-kalimat yang terdapat dalam ayat tadi, ya, diumpamakan dengan cahaya orang mukmin min ghairi ta'arrudin li tafsili kulli juz'in min ajza'il musyabbah. Tidak menjelaskan setiap kalimat-kalimat yang, ya, daripadanya diambil makna tashbih, bukan satu persatu diambil tapi secara keseluruhan. Namanya tashbihun murakkab. Wa muqabalatuhu bi juz'in min musyabbah bih. Seluruh kalimat, ya, kemudian, ya, diambillah daripada kalimat-kalimat ini perumpamaan, satu perumpamaan. Wa ala hadza amatu amsal Quran. Begitulah kebanyakan, ya, berbagai macam bentuk
perumpamaan-perumpamaan yang dimuat dalam Quran. Di Quran banyak perumpamaan. Ya, banyak sekali. Dalam surat Al-Baqarah saja banyak sekali perumpamaan. Perumpamaan api, perumpamaan air, perumpamaan petir, banyak dimuat dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Hanya orang-orang berakal yang paham maknanya. Perumpamaan hidayah bagaikan lembah yang turun padanya air, ada lembah yang memuat air yang banyak, ada lembah yang memiliki yakni wadah yang kecil. Begitulah kira-kira hati mukmin. Hatinya ada yang lapang luas menerima ilmu yang banyak sebagaimana para a'immah, sebagaimana Ahmad, Syafi'i, luas hatinya. Ada yang sempit bagikan hati-hati kita ini sehingga tak banyak ilmu yang disimpan. Begitulah lembah. Ini semua perumpamaan. Jalur yang pertama, jalan pertama tariqun tashbihun murakkab. Adapun yang kedua, nah. Fata'ammal sifata mishkatin wa hiya quwwatun la tunaffidu litakuna ajmal la tanfudu litakuna ajmal lidaw'i. Qad wada'a fiha misbahun. قد وضع فيها مصباح وذلك المصباح داخل جزاجة تشبه الكوكب الدرية في صفائها وحسنها ومادته من أصفى الأدهان وأتمها ووقودا من زيت شجرة في وسط القراحي لا شرقية ولا غربية بحيث تسبيحها الشمس في أحد طرفين نهار بحيث تصيبها الشمس في أحد طرفي النهار بل هي في وسط القراحي محمية بأطرافه تصيبها الشمس أعدل إثبات والآفات تصيبها الشمس أعدل إصابة تصيبها الشمس أعدل إصابة والآفة إلى الأطراف دونها فمن شدة إضاءة زيتها فمن شدة إضاءة زيتها وصفائه وحسنه يكاد يضيء من غير أن تمسه نار فهذا يكاد يضيء من غير أن تمسه نار فهذا المجموع المركب وهو مثل نور الله تعالى الذي وضعه في قلب عبده المؤمن وخصه. Fata'ammal sifat mishkat. Bayangkanlah sifat daripada mishkat. Mishkat saya jelaskan kemarin, ya, hiya quwwatun, adalah merupakan tempat la tanfudh, yang tak dapat ditembus sehingga fokus. Bayangkan sajalah, belum mobil, ya. Kalau enggak ada kaca yang membuat dia fokus, apa nama kacanya itu? Apa namanya itu? Kalau lampunya saja tersebar, tapi yang membuat mobil itu bercahaya menembus yang jauh adalah mishkat. Ya, orang-orang dahulu mereka tak paham namanya mobil. Kalau mereka meletakkan lampu semprong, biasanya mereka buatkan pada tempat yang bisa membuat fokus. Perhatikan yang di atas antum, lampu di atas. Nampak lampunya? Tak nampak kan? Tersimpan dalam tempat. Supaya apa? Supaya fokus. Tempat itulah namanya mishkat. Paham ya? Quwwatun la tanfudh litakun ajma' lidhaw, yang dia yakni kedap daripada apapun juga agar cahaya fokus dia buat. Ajma' lidhaw, dapat membuat fokus cahaya. Qad udhi'a fiha misbah, dalam mishkat ini diletakkan padanya lampu. Ya. Wa dzalikal misbah, dan lampu itu dakhil zujajah, terdapat dalam zujajah, kaca. Bayangkan saja mobil mishkatnya itu yang putih, lensanya itu tak tahu siapa namanya. Diletakkan padanya lampu. Setelah letakkan lampu dikasih apa? Kaca. Kasih kaca enggak? Supaya tak kena hujan semacamnya. Kata beliau, dakhil zujajah, dzalikal misbah, lampu itu dalam kaca. Dahulu tak ada mobil, tapi ya
sumbu yang menjadi sumber api itu diletakkan di dalam kaca semprong. Ingat lampu semprong, ya, lampu patroma ada dalam kaca dia, ya. Ini kembali ke zaman-zaman dulu, ya. Wa dzalikal misbahu dakhil zujajatin tushbihul kawkab ad-durri, yang mana ya kaca ini begitu terang bening bagaikan bintang gemintang yang cahayanya biru merah indah. Bayangkan lampu semprong yang sudah dipenuhi dengan jerebu hitam, kacanya hitam, semprong itu hitam, bisa dia memberikan sinar redup. Demikian juga lampu ini kacanya terang benderang bersih, ya, fi safaiha wa husniha, dalam kejernihannya, keindahannya begitu indah. Wa madatuhu, dan adapun materi atau bahan bakar daripada lampu ini min asfal adhan, diambil daripada minyak yang paling jernih. Wa atammiha wuqudan, yang paling sempurna menyalakan api. Min zaiti syajaratin, dari pohon, sebuah pohon, dari minyak sebuah pohon. Itu pohon apa? Zaitun. Fi ahadi tarafain fi wasa min zaiti syajaratin fi wasatil qarah, ya, di tempat yang begitu ideal, yang tidak terus menerus terendam air, itulah qarah. La syarqiyah wala gharbiyah, tempatnya bukan di timur yang baru mendapatkan cahaya matahari ketika matahari di barat, wala gharbiyah, bukan pula tempatnya di daerah barat yang hanya mendapatkan cahaya matahari ketika di timur. Bihaitsu tusibuha syamsu fi ahadi tarafain nahar, kalau andai kata di timur atau di barat, dia hanya terkena pada, ya, satu waktu, sore ataupun pagi. Bal hiya fi wasatil qarah, tapi dia berada pada tempat yang ideal, yang di sana ada selalu air, ya, ada air, ya, yang membuat dia menjadi subur. Mahmiyatun bi atrafihi, sekelilingnya dipenuhi dengan sumber air. Tusibuha syamsu a'dala isabah, terkena cahaya matahari dengan sempurna, dengan utuh, sepanjang hari terkena matahari. Wal afatu ilal atrafi dunaha, sementara ya, matahari itu secara parsial menyinari berbagai macam pepohonan, kadang-kadang hanya terkadang yang terkena ketika matahari di timur baru didapat, atau terkadang yang di barat baru dapat. Dia tidak sempurna. Famin syiddati, ya, idhaati zaitiha, karena begitu dahsyatnya cahaya pada minyak tersebut, ya, wa safaihi wa husnihi, karena jernihnya dia, karena indahnya dia, yakadu yudhi'u, hampir-hampir tanpa diletakkan padanya api, bahan bakar ini hampir-hampir memberikan cahaya. Min ghairi an tamassahu nar, belum lagi dihidupkan padanya api, telah terang benderang minyak tersebut. Subhanallah, belum lagi dibakar telah terang benderang minyaknya. Fahadzal majmu'ul murakkab, seluruh perumpamaan ini huwa mathalu nurillahi ta'ala alladhi wada'ahu fi qalbi abdihil mu'min. Begitulah kira-kira perumpamaan cahaya Allah yang Allah SWT letakkan dalam hati hambanya yang beriman, wa khassahu, dan yang dia khususkan. Ini yang pertama, namanya tashbihul murakkab. Kita pindah kepada jalan kedua, ini yang lebih dalam, lebih indah lagi, lebih dalam maknanya. Naam. Wa tariqatu tsaniyatu tariqatu tashbihi al-mufassali. Faqila al-mishkatu sadul mu'mini wa juzajatu qalbuhu wa syubhu qalbihi wa syubbiha qalbihi bi qalbuhu bi juzajati liriqatiha wa sifaiha wa salabatiha. Hasbuka.
Faqila, adapun jalan kedua namanya tariqatut tashbih mufassal, tashbih rinci, penyerupaannya rinci, detail satu persatu kalimat. Tadi secara umum seluruh kalimat dijadikan satu perumpamaan, ini setiap kalimat ditafsirkan. Faqila, maka dikatakan al-mishkat, dialah sadrul mu'min, dialah hati orang, dialah dada orang beriman, itulah mishkat. Ya. Mathalu nurihi kamishkat, perumpamaan cahaya Allah kamishkatin, bagaikan mishkat. Mishkat itu adalah sadrul mu'min, dada orang beriman. Wazujajatu, adapun yang disebutkan dalam ayat fi zujajah, al-misbahu fi zujajah, lampu itu dalam kaca. Az-zujajatu qalbuhu, adapun kaca itulah hati orang beriman. Mishkat dadanya, kaca hatinya. Wa syubbiha qalbuhu bizujajah, Allah berikan perumpamaan hati orang mukmin dengan kaca, ya, yang menjadi tempat lampu tadi, yang menjaga lampu, yang membuat lampu terjaga, bersinar, ya. Diperumpamakan hati seorang mukmin dengan kaca liriqatiha, karena begitu tipisnya hati orang mukmin, sebagaimana tipisnya kaca. Ya. Begitu gampang tersentuh hati orang mukmin, gampang tersentuh dengan ayat-ayat Quran, dengan hadis-hadis Nabi, tersentuh dengan nasihat. Begitulah perumpamaan hati mukmin yang begitu tipis sebagaimana tipisnya kaca. Wasafaiha, ya. Dan diperumpamakan hati mukmin dengan kaca yang tampak pada kaca tersebut, ya, bahannya begitu tipis, wasafaiha, begitu bening, wasalabatiha, walaupun dia tipis bening tapi dia kokoh, ya, kaca tersebut kokoh. Wa kadzalika qalbul mu'min, begitulah kira-kira perumpamaan hati orang mukmin. Fa innahu qad jama'al awsaf tsalatsa, hati mukmin mengumpulkan 3 sifat tadi. Apa 3 sifat? Pertama, ya, hatinya raqiq, hatinya lembut, hatinya tipis, ya. Fahuwa yarhamu wa yuhsinu, karena itulah dengan tipisnya hati orang mukmin, lembutnya, dia gampang sayang, dia gampang rahmat kepada orang lain. Itu orang mukmin. Maka mustahil orang mukmin menjadi sosok yang radikal. Enggak, imannya membuat dia memiliki hati yang begitu tipisnya, makna tipis begitu gampang tersentuh. Wa yatahannan, ya, dia rindu kepada orang-orang beriman lainnya, dekat kepada mereka. Wa yashfiq al-khalqi, begitu rahmatnya dia kepada makhluk, biriqatihi, sebagaimana, ya, tipisnya kaca. Naam. Wa bi safaihi tatajalla fihi suwarul haqa'iq wal ulumi ala ma hiya alayh. Wa yub'idul al-qadra wad darna wal waskha وبحسب ما فيه من الصفاء. نعم. وبصفاته تتجلى فيه صورة الحقائق. Ya. وبصفائه, dengan jernihnya kaca tadi, begitu pula lah jernihnya hati orang beriman. Tampaklah dengan sebab kejernihan hati tersebut suwarul haqaiq, segala macam bentuk kebenaran, realita yang benar, sehingga dia melihat yang benar itu benar, yang salah itu salah. Sehingga dia melihat yang hak itu hak, yang batil itu batil. Karena jernihnya dia, bagikan cermin yang jernih akan menampilkan segala sesuatu dengan apa yang ada. Kalau wajah antum yang ganteng-ganteng nih dihadapkan pada cermin yang jernih, akan tampil di sana orang yang ganteng seperti antum. Coba cermin yang sudah buram, sudah berabad-abad tak pernah dibersihkan, telah hitam, seganteng-ganteng apapun wajah antum di sana nampak kayak gunduru. Begitu juga perumpamaan hati orang mukmin, bagikan kaca yang jernih sehingga dapat melihat segala sesuatu dengan realita kebenaran. Berbeda hati orang-orang fasik, munafik, yang telah terbalik, yang indah bagi mereka buruk, yang buruk bagi mereka indah, yang syirik bagi mereka tauhid, yang bid'ah bagi mereka sunnah, karena hati telah buram. Ya, tatajalla fihi suwarul haqa'iq wal ulum ala ma hiya alaihi, akan tampak padanya hakikat segala sesuatu,
Hakikat ilmu sebagaimana apa yang ada. Wa yubaidul kadar, dan dia sangat jauh daripada kesan kotor, wadaran, debu-debu yang menempel di sana tak ada. Wal wasakh, berbagai macam kotoran-kotoran, bihasabi ma fihi minas safa, karena begitu jernihnya dia. Naam. Wa bi salabatihi yashtaddu fi amrillahi ta'ala wa yatasallabu fi dzatillahi ta'ala wa yaghlidu ala a'da'illahi ta'ala wa yaqumu bil haqqi lillahi ta'ala wa qad ja'ala Allah ta'ala al-quluba kal aniyah kama qala ba'du salafi al-qulubu aniyatullahi fi ardihi fa'ahabbaha ilaihi araqquha wa aslabuha wa asfaha. Tadi tersebutkan 3 sifat kaca tadi. Pertama tipis, yang kedua apa tadi? Jernih, yang ketiga dia keras. Ya, keras dalam artian kokoh. Ya. Lihatlah betapa kokohnya ya kaca-kaca yang menutupi lampu-lampu. Wa bisalabatihi, disifatilah hati orang mukmin dengan salabah, keras. Kenapa? Yashtaddu fi amrillahi ta'ala, dia akan senantiasa kuat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak lemah. Ya, mendung-mendung sedikit, tak ngajinya itu ustaz tuh, dah tak datang. Tak ada cerita. Mau hujan badai jalan. Kenapa? Keras. Kemauannya kuat. Ya. Kata beliau, wa yatasallabu fi dzatillah, dia akan menjadi keras membela kebenaran dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghlidhu ala a'da'illahi ta'ala, dia akan menjadi keras ketika berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lembah lembut. Dalam peperangan kata Allah asyidda al-kufar, mereka tegas atas orang-orang kafir. Wa hama'u bainahum, antara mereka sesama orang mukmin mereka saling sayang menyayangi. Ya. Wa yaqumu bil haqqi lillahi ta'ala, senantiasa tegak dengan kebenaran untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'ala Allah ta'ala al-quluba kal aniyah, dan Allah telah menjadikan hati-hati bagaikan wadah-wadah. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana ulama-ulama salaf mengatakan, sebagian mereka mengatakan al-qulubu aniyatullah fi ardi, hati-hati itu adalah merupakan wadah-wadah milik Allah yang ada dalam bumi ini. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala berikan padanya berbagai macam cahaya ilmu, cahaya iman. Ya. Fa ahabbuha ilallahi araqquha wa aslabuha wa asfaha, hati-hati yang paling Allah cintai, wadah-wadah yang paling Allah cintai adalah wadah yang paling tipis, ya, yang paling bening dan yang paling keras, ya, paling kokoh. Itulah sifat-sifatnya. Jadi inilah perumpamaan, ya, kaca tadi. Diumpamakan perumpamaan cahaya Allah Subhanahu wa taala bagikan miskat yang terdapat dalam kaca. Kaca itu tadi dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kenapa diumpamakan dengan kaca? Karena kaca mengumpulkan 3 sifat. Begitulah sifat hati-hati orang beriman. Ya, ini baru penjelasan tentang kaca. Nanti penjelasan tentang lampu lagi, misbah. Ya, kalau kita jelaskan, kita selesaikan ini panjang. Sabar-sabar aja kita. Ya, bahasa ini memang bahasa yang indah. Ya, bahasa yang dalam. Subhanallah. Semoga Allah Jalla wa Ala mudahkan kita untuk memahami keindahan bahasa Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, kalau kita baca kitab Ibnu Qayyim, kita baca kitab Ibnu Taimiyah, subhanallah, bedanya redaksinya, ya, beda sekali. Ibnu Qayyim begitu indah, nikmat, penuh dengan sastra, keindahan susun katanya. Ibnu Taimiyah begitu tegas, lugas, cepat, ringkas. Subhanallah, ya. Nikmatilah Ibnu Qayyim buku-bukunya. Ya, wallahu taala alam wa sallallahu wasallam Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.